Halo semuanya, selamat datang di Starting Point Podcast. Di episode kedua kali ini, saya Tiffany Tiara akan membawakan suatu topik yang sangat menarik. Nah, kalau di topik pertama, di episode pertama kita sudah bicara soal konsep ekonomi sirkular. Jadi kita bicara soal mungkin secara teknis gitu ya, apa sih ekonomi sirkular. Nah, hari ini kita sudah kedatangan sosok yang sangat spesial yang akan memberikan sebuah cerita, emang bagaimana sih kalau hidup secara sirkular itu? Nah, hari ini kita sudah kehadiran Bapak Jos Handani dari Rumah Inspirasi Jogja. Kepada Pak Jos, selamat datang Pak. Terima kasih. Apa kabar Tiffany? Baik Pak, apa kabar juga nih Pak Jos? Baik, sehat tapi tidak waras. Oh, kenapa itu Pak? Kalau waras nanti nggak berkreasi. Oh betul, nah itu menarik banget ya kan. Baru mulai aja nih udah kelihatan nih uniknya di mana. Nah, mungkin untuk memberi sedikit gambaran gitu ya teman-teman, Pak Jos ini adalah seseorang yang tadinya tuh awalnya tour guide gitu, terus sekarang jadi praktisi sustainable living gitu ya, mungkin hidup secara ramah lingkungan dan juga jadi mungkin apa ya, penggiat isu-isu lingkungan juga gitu ya Pak. Nah, kepada Pak Jos, menurut saya ini sangat menarik gitu Pak. Pak Jos ini kan juga katanya sudah hidup lebih dari 13 tahun itu minimal plastik. Nah, itu bagaimana tuh? Nah, terus kalau dari Pak Jos sendiri, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi turning point dari Pak Jos untuk hidup seperti ini gitu, untuk hidup secara ramah lingkungan, secara sirkular? Apa starting point-nya, titik mulanya dari Pak Jos ini apa? Ya, baik Tiffany, terima kasih banyak. Hai, apa kabar? Sok ganteng. Jadi gini, sebetulnya kalau ditanya tentang betulkah sudah 13 tahun, itu kalau 2008 sekarang sudah berapa tahun ya? 13 ya? Iya betul. 13. Ya, 13 tahun. Dari 2008 dulu kami mulai belajar untuk pertama menolak tas belanja dari plastik sekali pakai. Itu yang kami lakukan. Kenapa? Karena pada waktu itu kami ngerasanya kok ini kan lama ya, apa namanya, dan tidak terurai sebetulnya plastik kan jadi mikroplastik gitu ya. Dulu kami belum sampai melihat bahwa itu menjadi mikroplastik, hanya ini lama nih. Terus kita belajar juga ini bahannya dari minyak bumi. Nah, akhirnya kan kita mikirnya kok kurang ajar ya kita ini cuman dipakai sebentar pakainya minyak bumi, sehingga itu pertama kali yang kami kendalikan ya. Terus kemudian kami membuat tas belanja sendiri, kemudian membuat takekura bag, sekarang dikenalnya begitu ya. Tapi waktu itu membuat apa namanya komposter sendiri dari bahan-bahan rumah gitu. Intinya adalah kami ingin bertanggung jawab akan sampah atau limbah yang kami hasilkan sendiri. Intinya di situ. Dan pada perkembangan kemudian kami belajar terus untuk bagaimana sih semakin lebih sedikit lagi, less and less and less. It is impossible that we can live with zero waste. It's impossible right now. Tapi paling enggak kita bisa mengatakan bahwa I'm living with less and less and less waste. Nah, caranya bagaimana? Ya tadi yang kita bilang tadi, dari satu persatu dulu. Itu yang kita lakukan. Jadi selama perjalanan 13 tahun ini tidak langsung sekalian 13 aku sudah tidak membuat sampah dari ini itu. Pada perjalanan kemudian kita mulai juga berpikir bahwa kok masih ada sampah ya dari bungkus pasta gigi, cupnya. Cupnya itu kan kalau dulu cup pasta gigi itu bahannya jelas, dari kayak timbel gitu loh, kayak aluminium jelas, satu bahan. Yang sekarang ini campuran masalahnya, plastik nggak masuk, kertas nggak masuk, kaleng juga nggak masuk. Nah itu yang membuat kami berpikir keras bahwa kok aku masih nyampah ya, padahal itu untuk aku sendiri, tapi kenapa masih nyampah? Sehingga kami membuat pasta gigi sendiri, kemudian pasta gigi sendiri, sabun kebetulan karena kami hanya mengkonsumsi minyak kelapa ya, tidak minyak sawit. Ya kembali lagi kita take action ya, bahwa kita tidak setuju dengan cara mereka membuat perkebunan minyak sawit, dan kita sudah belajar bahwa minyak kelapa jauh lebih baik daripada minyak sawit, sehingga kami mulai beralih ke minyak kelapa. Selain kalau minyak kelapa kan satu, kita bisa beli isi ulang. Kalau minyak sawit harus sudah di-pack dengan bahan yang sekali pakai, bahannya bagus lagi, tahan lama banget gitu kan. Nah itu sehingga dari itu pun juga kita olah itu menjadi tempat belanja kami, jadi bekas-bekas minyak sawit pabrikan itu yang 2 liter itu kita olah jadi tas. Itu jadi tas belanja kami. Kalau kita belanja ke pasar, belanja yang amis-amisan, basah-basahan, kita pakainya itu.
Karena kualitasnya bagus ya sampai sekarang pun udah puluhan tahun kami pakai ya nggak masalah. Tetap kami pakai gitu. Nah begitu awalnya. Kalau turning point, saya pikir karena kami mulai melatih kesadaran bahwa manusia diciptakan paling akhir oleh Tuhan itu terakhir. Pilihannya cuma dua, keputusannya dua. Merawat atau merusak. Kami membuat keputusan untuk merawat. Satu itu. Yang kedua juga ya kesadaran bahwa semua orang itu memakai unsur alam. Anda mau bicara apa? Bisnis, pasti pakai unsur alam. Saya mau nanya, kalau ada ketemu atau pendengar yang pernah tahu ada orang yang dari lahir sampai mati tidak pernah memakai unsur alam sekalipun, kasih tahu. Kasih tahu ke Tiffany, kasih tahu ke tim di sini. Saya akan datengin orang itu, nggak mungkin. Semua unsur hidup kita sampai mati kita pun memakai alam. Nah, kesadaran itu yang terbangun untuk kita melakukan sesuatu akhirnya. Kalau dibilang juga ada sih turning point spiritual life point gitu, tapi kan itu sebagai salah satu yang kita memperkuat diri untuk melakukan lebih. We give back to the nature. Nggak kita harus ambil dulu, tapi what can we give back to the nature. Oke, menarik sekali. Menurut saya tadi Pak Jos ini sudah membagikan bahwa itu yang penting adalah soal value-nya ya Pak ya. Kita nggak, yang penting itu adalah cara hidup yang ramah lingkungan itu ya. Kita ngerti kenapanya itu ya Pak. Value-nya itu apa. Why-nya harus kuat. Yes, betul banget. Nah, tadi mungkin udah disebut soal apa aja sih yang dilakuin dia oleh Pak Jos dan juga keluarga. Nah, kalau dari Pak Jos sendiri, ini memang munculnya dari Bapak sendiri atau memang ada satu inspirasi atau mungkin tokoh tertentu atau mungkin momen yang mungkin menginspirasi Bapak kayak ini nih inspirasi saya untuk apa ya, untuk mengadopsi cara hidup sirkular. Kalau bicara tentang inspirasi siapa tokoh ya, aku sih nggak mengingat itu ya. Tapi yang kami prinsipkan adalah tadi ya, dari situ I have to do something gitu kan. Jadi kita nggak hanya pada satu poin bahwa punya pemikiran tapi tanpa melakukan. Karena dalam bahasa Jawa pun juga itu memperkuat value Jawa mengatakan ngilmu kelakone kanthi laku. Jadi ya kalau kita sudah punya ilmu kan macam-macam. Agama itu ilmu. Kadang kita salah mengartikan bahwa agama itu laku, enggak, agama itu ilmu. Apa yang kita dapat di sosial kita, di sekolah itu ilmu semua kan. Nah, bagaimana kemudian ilmu itu kita wujudkan dalam laku, dalam action. Nah, itu sebetulnya ke situ. Kalau ya kebetulan karena saya punya dapat kesempatan ke Belanda, saya pernah dapat kesempatan ke Kanada, beruntung ya karena keberuntungan semata. Tapi saya yakin bahwa semesta sudah mengatur. Nah, di situ juga saya menjadi lebih banyak melihat bahwa ini visible kok dilakukan gitu loh. Kalau di sana pakai pendekatan law enforcement, it work. Tapi kemudian kita jangan lupa law enforcement yang mereka lakukan itu punya sejarah panjang untuk social education. Nah, itu yang mungkin mesti ruh itu kita kembalikan. Makanya niatan juga dari kami sendiri, kami kan kemudian dari latihan kesadaran kami kemudian sedikit lebih tahulah tentang jagat alit dan jagat ageng. Jadi mikrokosmos dan makrokosmos kan. Jadi apapun itu makrokosmos itu bergeraknya mengikuti mikrokosmos. Bukan sebaliknya loh. Seharusnya mikrokosmos menggerakkan makrokosmos. Sekarang yang terjadi makrokosmos menggerakkan mikrokosmos. Ini mesti kita balik kan. Sehingga kalau kita bicara tentang orang-orang tertentu yang memberikan referensi, pasti semua orang punya referensi ya, apapun itu kan. Tetapi kita lagi kan, orang punya referensi. Kena mic. Orang punya referensi, tapi nggak melakukan, sama aja kan. Kuncinya adalah do, that's the key. Gitu. Sehingga itulah yang membuat kami untuk terus kembali melakukan. Kemudian dalam perjalanan kami ya kami terus belajar karena life is a process apapun itu gitu. Oke, setuju banget. Tadi saya tertarik dengan poin do itu karena apa ya? Menurut saya teori ekonomi sirkular juga banyak ya Pak. Teori ramah lingkungan itu udah di luar sana sangat banyak, sangat tersedia di hadapan kita saat ini gitu. Dengan ada di internet gitu-gitu ya, dengan adanya mungkin tokoh yang menyuarakan juga. Nah, tapi kan do ini kan tidak mudah gitu ya Pak. Apalagi untuk hidup dengan cara ramah lingkungan itu kan butuh apa ya? Niat, butuh keberanian, betul, butuh energi, butuh extra care gitu ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi pendorong Pak Jos ini untuk secara konsisten Pak hidup selama bertahun-tahun dan bahkan mungkin step up gitu ya Pak, dari awalnya mungkin cuma sekedar mengurangi plastik, terus lama-lama saya juga mau deh memproduksi barang-barang ramah lingkungan juga. Itu kan ada tahapannya. Kira-kira apa gitu yang membuat Pak Jos ini bisa konsisten? Ya kalau dari
poin 1, poin 2 sebelumnya yang kita bicarakan itu sebetulnya satu proses yang continuity gitu loh. Jadi dalam proses belajar itu ketika kita ngerti bahwa I'm feeling a lot better when I don't, trash plastic especially ya. Nah, it feels better gitu loh, dan it feels good sehingga dari situ kita ngerasa bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terakhir, manusia diciptakan tadi kan keputusannya untuk merawat atau merusak. Nah, itu jadi satu kunci awal sehingga I can do better with this. Sehingga dari yang kemudian membuat pasta gigi sendiri karena tidak mau nyampah, kemudian membuat juga sabun alami untuk mandi karena itu permanent culture ya. Kita setiap hari harus butuh pasta gigi. Yang butuh sih. Ada juga sih yang nggak usah pakai pasta gigi, cukup dengan gosok gigi pakai tangan. Fine, itu pilihan. Tapi kemudian kayak misalnya produk-produk yang kami pakai seharian itu, yang keseharian itu yang kami kemudian produksi. Kalau bicara tentang bagaimana menjaga continuity-nya ya it just feels good gitu loh. Jadi ya sudah, ini menjadi satu gaya hidup kami ya akhirnya ketika kami lakukan. Bahkan sampai saya anak-anak saya juga mau belanja beli makanan ya sudah bawa wadah sendiri, entah rantang entah itu nggak boleh nyebut merek ya, nanti dikira endorsement. Ups, yang gitu, ada itu kita misalnya beli pecel lele nih misalnya kan yang paling gampang kan karena lauk sejuta umat gitu ya. Jadi kita bawa wadahnya 3, ini untuk wadah lelenya, ini wadah wadah untuk sayurannya, lalapannya, ini untuk wadah sambel. Nah itu sudah otomatis begitu. Misalnya belanja ke pasar pun juga ya bagaimana kita tanpa plastik ya, akhirnya kita bawa wadah sendiri. Kita harus punya rencana dong, kita juga belajar lebih well organized. Ya tidak semuanya harus well organized ya, tetapi paling tidak ada satu poin yang dimana kita harus lakukan itu. Ada list belanja kita, mau beli belanja merica, bawa wadah dong. Wadah pakai wadah kecil yang tadi itu kecil, nanti ada tutupnya gitu kan, terus tinggal ditimbang masukkan ke situ. Udah kita nggak terima plastik. Sehingga itu menjadi bagian hidup yang we feel good tanpa kita tanpa kita ada motivasi untuk nanti akan dilihat orang, enggak sama sekali, karena kami merasa bahwa this is my problem, I have to finish my own problem, I have to be responsible. Sebetulnya arahnya ke situ gitu loh. Oke, berarti penekanannya memang kembali kepada diri sendiri. Mungkin ini juga nyambung ya teman-teman, kalau sudah mendengarkan di episode pertama, memang semua itu kembali ke individu ya Pak. Kalau memang dari individunya aja tidak move to do something, ya jangan deh kita ngomongin keluar-keluar dulu gitu ya Pak. Yes. Oke, menarik banget teman-teman.